abilitiesnya. Kalau ngomongin kuat-kuatan di area river, dua-dua mid laner ini emang udah sering jadi match up antara Yip dan juga Chusin. Tapi yang jadi pembeda adalah dari arah roamernya Marcel dari Soranki dan juga hadirnya Afro dengan Gatot kacanya. Dua-duanya kuat jadi team fight. Area of effect-nya juga besar. Makanya turtle pertama ini mungkin akan sedikit heboh dibawa oleh kedua belah sisi. Oke, coba lihat di bagian bawah untuk antara Obsidian dan juga Yisun Sin. Mereka beradu di dalam satu titik dan oke, masih cukup aman. Belum ada freeze lane yang terjadi. Ya belum terlalu yang kelihatan banget ya, tapi Biasa ya, SS kan jahat banget kan mainnya ya. tapi kan mungkin sekali lagi ya buat menangin early poke diadu gitu kan. Gue cuma buat main dari segi freeze-nya doang, Enak dia. tapi menangin darah. Iya enak dia nembak shotnya tiap 3 detik kalau nggak salah ya di Iya. awal. 3 atau 4 detik kan untuk dari cooldownnya. Ya, apalagi dengan adanya weapon master pemilihannya ya. Emang nanti targetnya buat mid fight. Ketika mungkin damage-nya udah cukup. Karena terakhir aku lihat ya dari Chive nih Hunter, Blade of Despair. Jadi udah langsung aja damage pokoknya, full damage. Biar nanti sekali mungkin ngeluarin panah sakit. Beset pakai pedang juga sakit gitu kan. Semua damage-nya juga bakal eksplosif. Iya, early game-nya bakal powerful sih. Tapi lihat dari Ki, Buset. beberapa efek frozen ya yang bakal coba untuk disampaikan dulu. Siapa tahu ada damage yang bisa lebih maksimal karena mereka bakal masuk ke area team fight turtle. Dan dengan posisi kedua belah jungler seperti ini, Suyo dan juga Leomord potensi seperti apa nih Prof? Nah, udah pasti ya kalau Suyo di sini pasti pengen secepat mungkin mendapatkan turtle-nya. Tapi kalau misalkan Leomord itu harus main kiting sedikit sih karena Andoryu lebih punya keuntungan untuk wasit. Oke, dan itu dia Panthers langsung dikeluarkan begitu saja. Akan seperti apa lagi pertempuran karena untuk sekarang Gun sampai kemudian terlihat di tempat berbeda. Tapi diusir jauh ke area belakang. Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Masuk dalam satu area sedikit lagi. Turtle tersisa damage-nya akan menjadi milik siapa pada First Blood. Berhasil diamankan Luke tapi Turtle-nya menjadi milik dari Albert walaupun dirinya pun harus menghilang. Dan sekarang Karsnya terjebak sendirian. Karsnya pergi ke arah mana Kars? Ada 3 player di area belakang siap untuk membabat 3 poin kill. Luke sendirian. Bahkan secara total ada 4 poin eliminasi yang bisa dipegang sama EVOS dengan satu team fight. Dan ini masih turtle yang pertama, tapi udah sebanyak itu keunggulannya. Apa yang kurang dari Navi, Prof? Wah udah pasti ya, tadi kan targeting yang kita bilang juga. Kalau emang mereka mau fight orang, ya lepasin dulu turtle-nya. Dan mereka yang kebawa sama play-nya dari EVOS. Dimana Luke-nya langsung target ke belakang, dia langsung mencoba buat memotong beberapa momentum dan wait. Lo, Kiki. Menjadi pelari culture tadi seperti apa disebutkan oleh Buka Hei. Selamat bro. Selamat ya, masih ada tracking shot. Iya enak deh. Pari dulu. Sabar itu lihat 136 Albert. Udah mulai ya. Iya. Deg-degan, view Tegan juga. mungkin karena tadi dapetin retry battle kan. Ini Hengki dikejar berapa ya? Penasaran gue. 6-1. Satu. Dikejar orang. Tapi kemarin aku juga main roamer pak. Ada perbedaan dari heart rate-nya serius. Pas Masa? main jungle tuh aku bisa nyentuh ke 90-100. Soalnya main roamer kayak tumbang 2 atau 3 pun ya udah. Bakal di Adrenalin ya? 70-an ya. Adrenalin beda sih. Beda. Kayak ya udahlah roamer. Kalau tumbang ya udahlah, Iya. nggak apa-apa. Yang pegang retry tumbang. Aduh. Aduh. Ini berat nih untuk adu retribution di turtle kan. Iya. Harus tanggung jawab di sana. Bebannya agak besar ya. Coba kalau ngeliat secara gold dan in-game equipment yang diamankan, ini masih belum ada item yang full jadi juga. Keunggulan pun masih sangat amat tipis dari EVOS untuk individual. Tapi secara keseluruhan 1.500 gold, Prof. Ya balik lagi ya. Dengan secara keseluruhan tadi overall dari team fight dan turtle juga. Sangat masuk akal dan langsung seperti biasa glowing one. Untuk bisa membakar dan memberikan efek life bane pengurangan dari regen, shield, dan juga lifesteal atau spell fam. Yang akan membuat tentunya Andoryu semakin terganggu di lini depan. Apalagi dengan adanya combo nanti bersama dengan Arlot nih. Ya. War X juga dipegang sama Kars, sama Albert juga. Dan ini jujur Marcel dari Ki bandel banget ya. Semuanya diajak main, semuanya dikenakan efek frozen. Apalagi mendekati ke arah momen perebutan di area turtle. Sebenarnya dia tinggal cari satu angle mana nih yang akan dia pasang dengan golden hour-nya. Karena dari EVOS mereka juga punya Luke. Oke. Afro. Gak banyak lagi HP dalam tubuhnya. Di reset-reset kan turtle-nya sama EVOS. Mereka bakal tarik ulur konsil boy. Ya sementara untuk sekarang ada revitalize tadi udah jadi pemapula si P-nya masuk ke bawah. Apa yang terjadi? Albert berhasil mendapatkan lagi kalau total tersebut. Karsnya pun berhasil langsung ditumbangkan. Sementara sekarang ukirnya masih berhasil kabur dengan Crimson Pekan. Oke. Tidak ditumbang dari bos tapi menimbulkan korban dari Navi. Dan korbannya mungkin bisa diperbanyak lagi sih dengan satu outer turret yang menjadi pertukaran di area mid lane. Early game yang bersih sejauh ini, Bro. Wah ini mulus banget sih serius. 2.500 bahkan menuju ke 3.000 gold ya dari EVOS.
semenjak tadi kita bisa melihat view glowing. Bisa langsung menjawab banyak sekali dan look. Ini look bukan cuma sekali tadi kalau kita sempat notice di bagian turtle-nya. Ya. Beberapa kali dia kayak ngedorong Andoryu buat blade search ke belakang. Jadi dia nggak masuk ke depan untuk ofensif tapi defensif terus. Kayak dibikin takut untuk bikin move dari Andoryunya. Iya, jadi emang presence-nya ini ngebuat dari Navi harus pikir ulang dan Wah, 2 lawan didorong. 1. Oke, 2 lawan 1 tapi itu adalah lapu-lapu bukan lawan yang mudah untuk ditumbangkan. Harus lebih sabar sih memang. Nah ini juga harus lebih sabar nih dari View bersama Ki yang bermain di sekitar area river untuk Navi. Ini sebenarnya udah cukup belum sih Prof kalau misalnya mereka mau team fight besar? Wah jujur ya, kalau dibilang cukup masih belum sih. Karena emang masih butuh juga untuk minimal Shive-nya mendapatkan item yang cukup memberikan deal damage juga. Karena bakal terganggu banget dengan adanya kehadiran dari Ki. Ini aja untuk berski nih emang lumayan butuh effort terutama dari Navi. Entah mungkin harus diangkat dulu pakai ukir ya kan. Iya. Karena efek dari glowingnya juga dari tadi masih dibutuhkan. Sementara dari Ki-nya udah selesai dengan Thunder Belt. Jadi dia udah mulai nabung pelan-pelan nih. Untuk efek yang nantinya bakal diberikan dengan hybrid defense yang akan terus bertambah. Iya, kayak sebenarnya Ki juga nggak terlalu tebel sih, cuman dia lari-lari mulu dan belum ada efek stun pasti yang bisa mengincar secepat itu. Bahkan untuk Lantern Flare juga, ini bakal keganggu banget tuh. Kayak semudah itu untuk Ki nge-cancel Lantern Flare. Kenceng banget. Iya. Diganggu-gangguin terus pokoknya. Dan targetnya jadi bukan ke Albert kan, karena Ki-nya yang bakal coba buat ngelakuin screening, jalan-jalan ke kanan kiri. Oh, langsung Pak. Oke, sementara di bagian belakang. Hehehe. Begitu baik pergerakan dari Eki banget tuh sekarang. Oh, what? Di tempatnya berbeda, ada satu lagi yang udah berhasil dihancurkan. Sementara sekarang Karsya berhasil ditumbangkan. Masih ada Fatarov Guardian. Dan pergerakan Hengki bagus banget loh. Di belakang Golden Hour sendirian, Bro. Ya, itu dia Andoriu kan. doang ya. Marcel, pokoknya kalau bisa hilangkan pengguna Retribution dalam team fight atau damage utama. Ya siapa damage utama bisa jadi nanti Shive yang ada di sana. Di screenshot sama KYY. Iya, dan itu berhasil ya. Sejauh ini Evo sudah pegang 3 turtle objective. Dan wah, ada JJ. JJ. Udah sembuh JJ? Luar biasa, udah langsung Alhamdulillah ya. training. Alhamdulillah. JJ sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat, J. Gila. Yang pernah ngalahin Albert waktu di trial. Kalau benar itu. Kan dia ngomong sendiri. Berarti sejago itu dia ya. Pada masanya. Mana mas? Pada masanya. Dan ya sejauh ini juga 3.000 gold yang udah dipegang lebih unggul sama teman-teman dari EVOS. Bisa semakin ditambahkan lagi Snowball. Nah baru sadar nih Jaja nih, baru sadar nih. Nah, ya kan. Tuh. Tuh yang mau nonton ke JJ nonton. Wih. Eh. Apa nih? Dia turun, dia naik. Bukan itu Cadera, itu Cadera. Bukan, salah. Salah. Ya, dan kembali lagi ya ke dalam Land of Dan bagaimana dari teman-teman Navi sekarang lagi coba untuk mencari cara buat ngebalikin keadaan. Karena ya untuk Andoriu bisa dibilang dia jadi Suyo yang udah gak sukses dari awal. Fatarov Guardian tadi sepertinya masih base, namun sekarang ada satu pergerakan low. Coba lihat. Dari Erland yang berhasil mengunci karena satu player, namun Apro-nya tertinggal sendirian. Apro! Bisakah dia bertahan tapi sejauh ini butuh waktu untuk bisa menghancurkan Kara Apro. Oke, satu pemain berhasil di take down. Dan EVOS kembali lagi bisa mengoleksi space yang sangat amat besar. Ini masalahnya momennya mau menuju ke area Lord, Prof. Wah, tapi tadi ada satu momen yang ditangkap oleh Ki. Dimana dia pakai Golden Hour-nya untuk melindungi View. Dan itu sangat aman sekali. Langsung ternyata bisa di cover dengan cepatnya. Even dengan Blade Surge hold dari Andoriu. Dia terselamatkan buat sekarang. 3.000 gold lead. Nah, Kalau mau Ki- ditabrak ini bakal bahaya buat Navi. Niki kemana? Nah itu dia Andoriu kelihatan. Ki bersiap untuk bisa menghadang perjalanannya. Wah, susah juga ya Dah. kalau mau kontes. Aduh, kalau kena tuh bahaya tuh. Gak kena Hanopun ya. Ya, karena udah ada Ki juga yang menunggu ya. Yep. Udah berapa tuh sepakat tadi tuh? Iya, dan Kalau ingat udah 25, kayak belum sampai lah ya. Di level 11 kayak gini. Nanti bakal kita lihat ya. Karena biasanya kalau kita tahu sendiri Marcel ini buat nabung item Thunder Belt-nya cepat sebenarnya. Gak butuh waktu lama. iya, ini Erlan juga lagi nabung nih. Skypier sudah ada kan dari tadi, tapi belum ada nambahan poin eliminasi sebenarnya. Dan dengan Lord kali ini yang berjalan dari mid lane, mungkin bakal sedikit ngebuka kesempatan tersebut sih. Inner turret, ini bakal jadi incaran utama. Luke Cars. Di atas 100 pasti ya XP laner rata-rata. Oke, Jadi buat sekarang pelan-pelan Lordnya merge ke bagian mid. Ini Luke belum ada flicker sih, jadi mungkin belum bisa melakukan movement yang beresiko. iya. Oke. Yang penting dapat inner turret dulu sih buat sekarang ya. Itu udah sangat menguntungkan. Di bawah menit 12 apalagi.
sementara kali ini cukup santai pergerakan dilakukan oleh beberapa pemain. Wah bisa masuk sih. Namun sekarang dari Ki masuk ke area dalam, mengeluarkan ke arah Golden Hour dan Ki-nya pun masih berhasil selamat. Bahkan ada Konsel tadi udah langsung dikeluarkan. Real World Manipulation menjadi satu buah tindakan perlindungan dari bos. Oke. Memang tadi udah gak ada holy defense ya. Makanya ada satu percobaan dari EVOS untuk benar-benar bisa langsung masuk ke dalam. Tapi masih gagal bro. Ya emang di sini juga kendalanya terlalu banyak ya buat EVOS untuk masuk ke high ground. Apalagi masih ada Isushi dan Andoryu. Dan kayaknya terlalu cepat kalau emang di menit 11 seperti ini. Emang mereka butuh satu Lord lagi. Dan menunggu flicker tadi kan. Luka kan belum ready dengan flicker, sekarang udah ready. Mungkin kalau jadi fight. Phantom Steam langsung dikeluarkan lagi. Mereka akan mengejar karena siapa? Cibe! Cibe. Traceless. Yang lain mundur, dia maju. Nah, tapi itu Emang beda coy. agak-agak mengerikan sedikit ya. Tapi flickernya jadi ke-trigger dan ini akan menjadi poin yang positif bagi EVO. Semakin lebih mudah untuk menargetkan kemana nantinya damage yang akan mereka berikan berlabuh. Oke. Tambahan satu Legend Sword lagi ya buat Andoryu. Karena memang sejauh ini Andoryu belum bisa ngedapetin poin eliminasi. Bahkan secara keseluruhan tim baru ada 1 poin eliminasi sejauh ini. Dan untuk kontes objektif selanjutnya kayaknya agak berat ya bro. Udah pasti ya. Gak ada flicker dari Shive, Luka udah pasti bisa nempelin tuh lini belakangnya. Walaupun ada Traceless, pasti bakal diganggu-gangguin juga dengan ada Final Slash atau Vengeance. Nah sekarang tinggal buat Ki juga, dia kan udah ada Magic Wand tuh. Flask of the Oasis akan menjadi item selanjutnya. Wah makin enak berarti ya. Untuk bisa aktif di area terdepan. Makin susah buat di burst. Itu juga jadi agak berat ya untuk menangkap ke arah Ki. Apalagi dari awal pun sebenarnya Ki udah sangat aman. Yang bisa kasih efek sisi sangat amat minim. Dan butuh benar-benar semuanya all in ke arah Ki mungkin. Baru setelah itu mereka bisa ngedapetin poin. Buset Enki kenceng banget. Iya, dan ganggu banget pak. Dua Iya. player tuh langsung ke stop kayak gitu. Orang lain yang pakai rapid boot juga yang gak sekenceng itu kan insecure ya. Ya kan ada tracking shot kan. Ketika dia arahnya ke hero lawan, dia kejarnya emang gila-gilaan. Itu persenannya. Kan orang lain jadi deg-degan. Dikejar begitu. Dan itu kayak effortless gitu. Soal skills ulti gak keluar, skill juga gak keluar. Kalian pernah mimpi demam? Iya. Pernah dikejar-kejar Marcel tuh. Pernah. Mimpinya aneh-aneh kalau demam. Iya. 26. Stack dari Thunderbelt. Ya emang menit segini ya, emang kalau misalkan terlalu overcommit juga bahaya. Yep. Karena kan ya balik lagi, full HP dari Marcel ini ya udah stack di situ. Ini Yang bakal membuat dia bertahan adalah hybrid defense-nya. Ini kalau si Erlan udah berapa nih? One of shot-nya. Erlan? Apakah sudah mentok di 25? Harusnya ya. Harus. Dia 2 kill. Sky Pierce juga kan. Nah, Flask of the Oasis ini dia. Salah satu item yang nanti akan menjadi jawaban ketika Ki di all in sama member Na'Vi. Iya, dia jadi bisa lebih berani sebenarnya ya untuk ada di area terdepan. Apalagi dengan Lord yang didorong dengan cukup baik, 3 lane secara bersamaan masuk ke area base dari Na'Vi dan mid sudah dipastikan akan hilang. Oke, dan Ki mendadak hadir. Masuk ke bawah, mendadak 2. Bestar berhasil dihancurkan oleh EVOS. Mereka sudah berada dalam area defensif yang dimiliki oleh Na'Vi. 7-1. Point kill sementara dan Afro berhasil tadi langsung dikipas begitu saja. Karena Afro masih menahan dari Avatron Guardian yang dimiliki sementara untuk sekarang. Avatron Guardian yang langsung digunakan. Lord langsung menghilang sesaat lagi. Dan berhasil lenyap seketika. Oke, memang masih ada wave selanjutnya, tapi ini harusnya akan cukup berbahaya. Base turret kah yang akan menjadi target selanjutnya dari EVOS? Oke. Menjadi orang terdepan Lukia. Akankah ada momen yang bisa diciptakan karena Andoryu berada di bagian bawah menghilangkan Karo. Satu wave ini dan sangat berarti. Oke. Wey! Satu final slash bahkan baru sadar Real World Manipulation dikeluarkan pula. Tapi Henki lenyap seketika. Dan Brave Factor sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Luka di bagian atas sendirian. Selamat sejauh ini. Iya, kejutan ya dari Luke. Untuk langsung ngebuka final stage di bagian terdalam dari base-nya. Tapi memang 3 base turret sudah lebih dari cukup sih bro. Udah pasti ya, apalagi dengan perbedaan gold 10.000 seperti ini dan langsung aja teman-teman ya. GoPay bagi-bagi 10 ke Diamond. Wow. 10 Diamond, 1 rupiah buat 100 orang tercepat. Karena ada perbedaan gap gold tadi yang menjadi 10.000. Iya, dan untuk Na'Vi mereka masih bisa melakukan defensive power mereka. Tapi bukan berarti mereka bisa terlalu jauh juga. Karena dengan perbedaan sejauh ini, itemization juga masih jadi pertanyaan nih. Sudah cukup atau belum bro? Wah, 5.000 lagi lah. 5.000 lagi untuk fight dari Na'Vi. Na'Vi udah ready banget seharusnya untuk Shive terutama karena dia belum tumbang. Oke, Apro terjebak.
Dan itu dia, ada buah official langsung dikeluarkan begitu saja. Apa yang akan terjadi? Dan berhasil mereka tadi mendapatkan Kara dari Afro. Bahkan sekarang Kars yang menjadi orang yang akan mencoba menghancurkan Kara. Beberapa player triple kill Kevin ini. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang, Andoriu, bahkan Erlan yang mencoba untuk bisa mengejar ke arah Sive. Sive sendirian kabur saja, tapi wave minion akan langsung menyambangi dari area defensif yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Ini dia